hadapi para koruptor? Ya, jadi sebenarnya gini, bahwa Pak Prabowo ini ingin menuntaskan janji-janji kampanyenya. Ya. Jadi bahwa pemberantasan korupsi, ya kan, reformasi di bidang hukum itu masuk dalam Astacita di nomor 7, ya kan. Dan itu sudah beliau lakukan dengan akselerasi melalui aparat-aparat penegak hukum yang terjadi selama ini. Bagaimana kalau kita lihat track record-nya selama 6 bulan pemerintahan Pak Prabowo, gebrakan itu bukan hanya dimulai dari baru ini saja, bahwa dari awal pemerintahannya sampai dengan saat ini itu sudah dilakukan ratusan triliun uang negara sudah bisa berhasil diselamatkan, ya kan. Tentunya menjadi sesuatu komitmen. Bayangkan saja baru 6 bulan menjabat sudah seperti ini. Bagaimana nanti kalau 6 tahun? Nah, ya kan? Kalau 6 oh, tahun, kalau 6 tahun ada periode kedua dong, berarti. Oh iya, iya. Ya udah dilebihin 1 tahun. Jadi boleh. Jadi dijawab, jangan ngomong lagi. Beliau. Jadi maksudnya bahwa tentang masalah itu kita tidak boleh, kita harus apresiasi bahwa tidak cuman etalase kata-kata saja, bahwa beliau berulang kali menegaskan. Ya. Kalau kita lihat bahwa sebagai panglima tertinggi dari eksekutif, ya kan, beliau juga mempunyai instrumen aparat penegak hukum yang harus patuh dan taat kepada beliau. Dan oleh karena itu para penegak-penegak hukum harus tahu komitmennya, bahwa komitmennya bukan cuma komitmen normatif saja, tapi benar-benar komitmen yang strategik dan harus terrealisasi. Berulang kali Pak Prabowo itu saya tahu persis, satu kali ngomong aja harus jalan tuh. Kalau sampai berulang kali ngomongin masalah itu harus terjadi, harus jalan. Jadi ini makanya kemarin saya di Baharkam juga menjadi narasumber di Rakernas di sana, saya sampaikan tiap pemimpin punya style masing-masing. Nih saya kasih tahu style Pak Prabowo nih, biar nggak salah nih, iya kan? Jangan cuman ngomongnya normatif, ternyata itu cuman depan itu. Pak Prabowo enggak. Kalau dia ada ngomong kayak seperti itu harus jalan. Nah, ya, jadi dia akan kasih reward, tapi dia akan juga kasih punishment terhadap hal tersebut. Ya itulah Pak Prabowo. Begini Bang Hendar, yang saya tangkap dari pidato Pak Presiden Prabowo ini juga setiap hari melakukan penindakan korupsi, kemudian setiap hari juga ada ancaman terhadap para aparat yang melakukan penindakan korupsi. Kenapa tidak dibuka penindakan korupsi yang dilakukan setiap hari itu? Ya, jadi begini, bahwa yang harus dilihat bahwa kita ketahui bersama korupsi ini kan sudah sangat mengakar kuat. Mereka juga mempunyai instrumen-instrumen dan sudah menjalar kemana-mana. Bang Saur juga pasti sudah tahu persis masalah itu. Jadi melawan korupsi ini bukan hanya aparat saja yang mengalami ancaman. Pak Prabowo secara tidak langsung juga itu mengalami ancaman dan manuver. Saya merasakan hal tersebut. Ancaman dari mana, Bang? Ya banyak. Saya ambil contoh di kasus-kasus di Pertamina contohnya kan. Itu main itu di belakang. Tapi hal seperti ini kan nggak bisa kita ungkap ke publik. Karena itu kan contoh ya di bagian intelijen mempunyai info-info yang tentunya tidak bisa ini diungkapkan ke publik. Tapi kami tahu, saya tahu, ya kan? Saya tahu, tapi saya nggak bisa ngomong tentang masalah itu. Ya kan nggak bisa kita ungkapkan semua kita ember-emberin ke publik, nggak bisa. Tapi sinyal-sinyal itu yang penting bahwa hey para koruptor dan jaringan-jaringannya, Anda jangan coba-coba bermain dengan para pembantu-pembantu saya, para aparat penegak hukum. Dan sebelumnya ingat 4 bulan yang lalu beliau ngomong, hey Polri, hey TNI, jangan main-main. Jadi dia bersihkan dulu di dalam. Ini kan strategi kan, dia bersihkan dulu di dalam. Polri, TNI, ya kejaksaan, jangan main-main tentang masalah korupsi, ya kan, jangan main-main dengan masalah kewenangan ya, yang diberikan kepada negara. Itu sudah bersih, kemudian kawan-kawan jalan, kemudian ada koruptor fight back, seperti itu ya kan. Nah beliau anjal lagi, hey jangan main-main juga, kita juga punya instrumen yang kuat untuk melawan hal tersebut. Nah oleh karena itu peran kita sama-sama, termasuk saya, Bang Saur, ini kan kita advokat ini, ya sorry to say, kadang-kadang kita juga pegang perkara korupsi ya, tapi tidak dalam rangka kita untuk membela ya, tapi kita mengawal bahwa
memang iklim penyidikan, penuntutan bahkan sampai putusan kita itu memang tidak baik-baik saja juga. Banyak juga para orang tersangka itu ya kadang tidak selayaknya jadi tersangka. Atau kami setidak-tidaknya para advokat-advokat ini bisa mengawal dan menjamin hak-hak dari para mereka-mereka yang terkena perkara ini supaya dapat kayak mereka punya hak juga untuk melakukan pembelaan, ya kan? Nah, fungsi kita nih advokat-advokat cukup berintegritas lah ya Bang ya. Kita menyatakan bahwa kalian nggak boleh ya kan klien bolehnya cuma sampai sini, nggak boleh melakukan manuver-manuver lain di luar hukum. Jadi seperti itu. Baik, Bang Saur langsung saja tanggapannya bahwa ada upaya perlawanan balik dari para koruptor dengan pengancaman-pengancaman. Sebenarnya ini cerita lama Bang Saur. Iya, saya tidak ahli gesture, tapi kami menganalisanya dari petunjuk. Oke. Sama ketika saya narsum diajak oleh Filipus dan Mbak Kumala, yaitu kita menganalisa pidato presiden di May Day. Betul. Nah, menurut saya semangatnya masih sama. Ya. Artinya adalah cuman ada kata-kata sekarang ini ke akar-akarnya. Kalau saya melihat lebih holistik, kalaupun ada kemarin itu ada pergerakan misalnya tentara menjaga katakanlah kejaksaan, kalau saya melihat bukan lagi kita melihat semata-mata hukum normatifnya, tapi lebih kepada keseriusannya. Nah, oleh karena itu betul Henderson bilang, kalau kita mau memberantas katakanlah korupsi, nggak mungkin sapu kotor membersihkan lantai kotor. Nah, karena memang kita tahu koruptor ini kan bukan saja mereka punya dana hasil korupsinya, kemudian punya jaringan, dan juga punya pengaruh luar biasa. Nah, oleh karena itu Presiden sadar bahwa tantangan itu tidak mudah, tentu nggak akan mungkin dia bicara tentang orang karena bukan kapasitasnya. Dia sebagai Presiden, dia sebagai kepala negara dan juga Panglima Penegakan Hukum. Panglima Penegakan Hukum cukup kasih warning. Nah, oleh karena itu kita minta juga teman-teman aparat penegak hukum, kalian tidak boleh lagi main-main. Saya minta kepada Pak Presiden, kalau memang tidak becus, segera tindak ganti. Nah, begitu juga para koruptor-koruptor ini, jangan juga mereka coba main-main, mau main ancam-mengancam. Saya kira kan clear itu. Barangkali ada masukan dari aparat penegak hukum kepada Kepala Presiden. Nah, oleh karena itu saya kira ini kesempatan seperti Pak Presiden bilang bahwa dia tahu bahwa kekayaan negara digunakan untuk kesejahteraan. Iya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, bersama saya di Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan hingga budaya. Iya, pada video kali ini tentu kita tadi mendengarkan penyampaian dari Bung Hendarsam dan juga Pak Saur Siagian, ya. Ini juga salah satu advokat kita yang menjaga atau juga kerap ya melihat bagaimana penyampaian-penyampaian yang selalu memberikan pemahaman kepada kita bersama terkait persoalan hukum yang terjadi di negeri ini, ya, penegakan hukum dan juga yang lain sebagainya. Nah, di sini saya coba melihat bahwa soal koruptor, ya, yang katanya penegak hukum diancam, namun Presiden Prabowo tak akan pernah gentar. Dan pidato dari presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, tentu sangat menggelegar sekali, di mana ketika beliau menyampaikan bahwa usia saya sekarang sudah 73 tahun dan saya ingin dikenang menjadi orang baik, ya. Dan beliau memang sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden, memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia, memberantas korupsi, menegakkan keadilan, ya, penegakan hukum dan yang lain seterusnya. Itu yang juga sering sekali saya dengar tentang bagaimana Presiden Prabowo Subianto dalam menuntaskan, membereskan korupsi. Bahkan tadi penyampaian Bung Hendarsam, Pak Prabowo ini mulai dari dalam. Makanya ada pidato, "Hei Kapolri, hei polisi, hei TNI,
dan seterusnya. Jangan sampai melakukan hal-hal ini itu dan lain-lain gitu ya. Dan kemudian beliau tak pandang bulu katanya ya, siapapun itu orangnya, siapapun, baik dari partainya sekalipun, baik dari sini itu dan lain-lain, kalau memang yang namanya korupsi ditangkap, diberantas sampai tuntas ya. Itu saya rasa pekerjaan yang sangat mulia ya, dan juga sudah banyak yang sudah ketangkap, luar biasa. Dan penyampaian dari Pak Saur Siagian juga tentu menjadi sebuah pemahaman baru kepada kita ya. Nah di sini 2014 dan 2019 saya pendukung Bapak, walaupun 2024 saya bukan pendukung Bapak, tapi saya senang dengan kebijakan Bapak. Beberapa bulan setengah menjabat, saya sebagai anak seorang petani paling senang kebijakan di bidang pertanian. Karena jika Pak Prabowo tidak berhasil dalam masalah korupsi, Pak Prabowo tidak akan menang lagi di pemilihan selanjutnya. Semoga selalu sehat ya Pak, supaya bisa berantas koruptor di Indonesia. Mantap Pak Presiden Prabowo, kami rakyat Indonesia di belakang Bapak. Korupsi adalah penyakit utama yang mengganggu proses pembangunan negara dan bangsa Indonesia. Jika Pak Prabowo berhasil mengatasi keadaan ini, maka apresiasi dan dukungan penuh terhadap kekuasaan Prabowo sebagai presiden untuk 2 periode jabatannya, maka kesejahteraan rakyat Indonesia bukan lagi impian tetapi menjadi kenyataan. Dan itu yang kita harapkan. Ya, tidak hanya sekedar impian, tidak sekedar harapan, tetapi itu menjadi suatu kenyataan yang dapat kita rasakan. Ya, itu yang kita inginkan sebagai rakyat Indonesia. Kemudian saya salut banget sama Pak Presiden Prabowo. Kita bisa lihat wajah seriusnya, cara bicaranya, dari hati yang mau membela kebenaran demi bangsa dan negara tercinta ini. Yuk kita sama-sama mendukung Pak Presiden. Tidak mudah untuk menyelesaikan korupsi dan hutang negara yang sangat parah, ketidakadilan hukum dan kepolisian serta keselamatan rakyat. Pemimpin seperti ini yang kita tunggu dan kita dari dulu. Saya pernah ikut jadi pengacara Pak Prabowo di pemilu 2019. Mantap Pak Prabowo, ini kesempatan paling terbaik untuk Indonesia ke depan. Korupsi harus diberantas sampai tuntas bersama Kejaksaan dan TNI. Dan saya juga melihat bahwa menerima informasi bahwa Pak Prabowo menaruh TNI untuk turut serta dalam menjaga keamanan Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi ini, ya. Jadi siapapun yang mengancam, siapapun ini nggak gentar, lawan terus, tuntas, berantas sampai selesai. Itu yang saya lihat yang muncul di benak pikirannya presiden kita ini ya. Jadi sangat luar biasa. Jadi komitmennya itu, dan juga seperti disampaikan oleh Bung Hendarsam tadi bahwa Pak Prabowo ini terus bagaimana beliau membuktikan janji-janji kampanye beliau. Meskipun tidak semua mungkin bisa terpenuhi untuk 5 tahun ini, tetapi setidaknya persoalan-persoalan yang memang betul-betul yang sangat-sangat meresahkan rakyat itu lebih cenderung terlihat didorong terus, ya, seperti pemberantasan korupsi, meningkatkan soal di bidang sektor pertanian, masalah pupuk dan lain-lain. Ya, mengecek langsung sampai ke bawah, tidak hanya sekedar menurunkan dari pusat tetapi tidak mengecek dan lain-lain sampai ke pertanian, ke desa-desa. Tetapi sudah dilakukan kontrol, dan juga saya melihat penyampaian dari Pak Wiranto ya, soal pupuk ya, soal pokoknya pertanian lah ya. Saya juga sebetulnya tidak terlalu paham, tapi ya di dalam sektor pertanian lah kurang lebihnya seperti itu. Ya, dari segi pemangkasan juga ya, untuk menghindari terjadinya kebocoran anggaran itu bagus sekali menurut saya. Ya, itu bagus, tetapi ya meskipun ada pro dan kontra, tapi itu harus dilakukan ya. Dan juga banyak masyarakat yang setuju biar tidak ada lagi korupsi-korupsi yang terjadi. Nah, kemudian kita dukung program Prabowo memberantas korupsi di muka bumi ini. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Prabowo harus kita dukung sampai ke periode presiden. Sehat selalu Pak Prabowo, Tuhan terus memberkatimu
dan menjagamu. Yang terakhir, rakyat menaruh harapan besar hanya pada Presiden Prabowo. Semoga sehat selalu agar dapat membersihkan korupsi di NKRI. Amin. Itu yang kita harapkan. Jadi kita juga tetap support pemerintahan ini, ya meskipun tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Itu semuanya bisa mungkin kalau memang diberangi dengan niat, usaha dan doa. Ya, kita percaya kepada Presiden Prabowo Subianto dapat menjalankan, mengemban tugasnya ya sesuai dengan apa yang sudah sering sekali kita dengarkan penyampaian beliau. Ya, itu sangat luar biasa dan ini kita melihat ada titik cerah untuk Indonesia ke depan, dan ini harapan kita, dan kita menaruh harapan kepada pemimpin kita untuk kemajuan bangsa dan negara ini, tentu di pemerintahan saat ini, dan jangan sampai mengecewakan rakyat Indonesia yang telah memilih Bapak sebagai presiden. Itu saja, terima kasih sekali lagi saya ucapkan, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.